Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih dan salat witir Masjid At-Taubah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmatnya di malam hari ini, yaitu malam yang keempat di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kita masih diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan ibadah Ramadan serta ibadah lain yang menyertainya. Semoga seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pahalanya kelak menjadi salah satu pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat bersalam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua, wabil khusus yang hadir di masjid ini, mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah karena telah melaksanakan ibadah saum Ramadan dan 3 hari kita lalui, dan malam hari ini kita melaksanakan ibadah tarawih di malam yang keempat dengan penuh keamanan, dengan penuh kenyamanan, dengan penuh kekhusyuan, dengan segala fasilitas yang kita rasakan saat ini. Adakah kita kemudian berpikir apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di awal Ramadan yang ada di Gaza, Palestina, yang mana kabar tentang mereka sudah mulai hilang, kabar tentang mereka sudah mulai pupus daripada ingatan kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan pernah lupa untuk mengingatkan hambanya, untuk saling mengingatkan, karena al-muslimu akhul muslim, sesama muslim itu bersaudara. Dimanapun mereka berada, walaupun terpisah samudra, walaupun terpisah dengan daratan, tapi mereka adalah saudara-saudara kita. Apa yang mereka rasakan saat ini? Di hari pertama di bulan Ramadan, ada seorang wartawan dari salah satu saluran TV terkenal di Timur Tengah yang bernama Al Jazeera. Beliau datang ke Gaza untuk melihat kondisi di sana dan mewawancarai salah satu anak kecil yang masih berusia TK. Beliau bertanya, "Ya bunai, wahai anakku, madza tash'urul ana fi hadzal yaum?" Apa yang kamu rasakan saat ini? Apa jawab anak kecil tadi? "Nash'uru bil farah was sa'adah ya ammi." Wahai pamanku, hari ini kami merasa sangat bahagia dan gembira. Li'anna hadzal ju' farqun mimma qablahu. Karena laparnya kami hari ini berbeda dengan laparnya kami sebelum datangnya Ramadan. Seperti yang kita tahu, dari tanggal 7 Oktober 2023 hingga saat ini mereka dijajah. Bukan sekedar dijajah, tapi dizalimi secara kemanusiaan maupun secara kebebasan beragamanya. Jawaban dari anak kecil yang di luar dugaan kita. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwasanya laparnya kami hari ini berbeda dengan lapar sebelumnya. Laparnya kami hari ini yujzi'ullahu bis-sawab, Allah membalasnya dengan pahala.
Bahkan berita terakhir dari Info Palestina, sampai malam hari ini mereka tetap semangat menjalankan ibadah puasa dan juga salat tarawih di bawah reruntuhan bangunan-bangunan yang telah dihancurkan oleh Israel laknatullah. Dengan genset yang seadanya, untuk menyalakan mikrofon agar terdengar suaranya, mereka tetap semangat melaksanakan salat tarawih di bawah kegelapan malam. Oleh karena itu jemaat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengingat kondisi mereka, kita bandingkan dengan kondisi kita saat ini, maka satu ayat yang bisa mengungkapkannya di dalam surat Ar-Rahman yang sering diulang-ulang ayatnya, yaitu fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu dustakan? Jadi kalau kita di Ramadan ini masih belum semangat, masih bermalas-malasan, hanya untuk merapatkan soft saja masih enggan, maka na'udzubillah, apa yang terjadi di Gaza, Palestina. Mereka berlomba-lomba mengisi soft yang terdepan, walaupun kondisi sangat dingin, beratapkan langit, gelap gulita, tapi mereka ingin meraih keutamaan pahala berada di soft terdepan, merapatkan softnya. Maka jika ibu-ibu sampai malam hari ini masih enggan untuk merapatkan soft, maka nikmat Tuhan yang manakah yang masih ibu-ibu dustakan? Oleh karena itu jemaat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat keamanan, kenyamanan yang kita rasakan hingga malam keempat dalam melaksanakan ibadah Ramadan kita. Maka atas nikmat-nikmat tersebut sudah sepantasnya kita mengungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mengungkapkan syukur para ulama mengatakan ala salasati khisalin, ada 3 tahapan yang harus dilaksanakan ketika seorang hamba hendak bersyukur kepada Allah dengan syukurnya yang sempurna. Yang pertama yaitu asyukru bil lisan, yaitu bersyukur dengan lisannya, dengan ucapannya, dengan mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita mengucapkan yang paling mudah adalah kalimat alhamdulillahirabbil alamin, atau kita ucapkan kalimat-kalimat pujian yang lain seperti hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dan ucapan-ucapan pujian yang lainnya dengan lisan kita sebagai ungkapan rasa syukur kita atas nikmat yang kita rasakan pada malam hari ini. Kemudian setelah dengan lisan, maka tahapan yang kedua yaitu asyukru bil qalbi, syukur dengan hati, syukur dengan keimanan. Kita yakini bahwasanya nikmat yang sampai saat ini kita rasakan, melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh ketenangan, kenyamanan, kekhusyuan, tidak sedikit pun kekurangan makanan seperti saudara-saudara kita yang ada di Gaza, sampai pakan keledai, pakan ternak mereka olah dengan alat seadanya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, yaitu makan. Bagaimana dengan kita? Masya Allah, berbuka puasa sesuai dengan menu yang kita inginkan. Kalaupun di rumah tidak ada, bisa sore hari mencari takjil di pinggir-pinggir jalan. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kita dustakan? Yakini dengan hati kita, dengan iman kita, itu adalah nikmat yang luar biasa. Selain kita syukur dengan lisan, dengan keyakinan, maka syukur yang terakhir kata para ulama yaitu asyukru bil jawarih, syukur dengan jawarih. Apa arti jawarih? Jawarih adalah a'dha'ul jism, seluruh anggota tubuh kita gerakkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu ta'ala. Salah satunya adalah hadirnya kita di sini. Mulai dari malam pertama hingga malam yang keempat ini, kita gerakkan tubuh kita gerakkan langkah kaki kita menuju Masjid At-Taubah dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat keamanan, kenyamanan untuk melaksanakan ibadah Ramadan kita di bulan ini. Namun syukur tersebut juga harus dipahami, syukurnya bukan hanya temporari, syukurnya bukan hanya di awal saja, tapi syukur kita senantiasa kita ungkapkan hingga akhir Ramadan.
Maka sedikit nasihat untuk kita semua, jika kita ingin Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik, maka perlu kita yaitu mencontoh seorang atlet pelari, tapi larinya bukan lari sprint, akan tetapi lari maraton. Lari maraton. Jangan kita mengawali Ramadan dengan lari sprint. Apa itu lari sprint? Lari 100 meter. Apa yang dilakukan oleh pelari ketika melaksanakan lomba lari sprint? Maka dari awal dia akan kerahkan tenaganya untuk menuju garis 100 meter dan dia finish. Tapi lari maraton tidak seperti itu. Karena lari maraton minimal lari 1000 meter. Kalaulah satu lapangan putaran itu adalah 100 meter, berarti harus 10 kali putaran. Seorang atlet maraton yang sudah berpengalaman, ketika mulai lari maraton, dia tidak akan berlari kencang. Dia akan hanya berjalan pelan seperti biasa. Demikian juga putaran yang kedua hingga sampai putaran-putaran terakhir, maka dia akan kerahkan seluruh tenaganya, seluruh daya upayanya untuk mencapai garis finish dengan juara nomor 1. Jadi kalau kita ingin Ramadan kita terbaik, setidaknya kita mencontoh atlet maraton. Di hari pertama biasa saja, hari kedua biasa saja, hari ketiga pun biasa saja. Di 10 hari terakhir itulah harus kita kerahkan semua tenaga kita, semua daya upaya kita untuk meraih ibadah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya fakta yang terjadi dari tahun ke tahun, Ramadan di sekitar kita itu ibarat orang lari sprint. Di awal semangat, ya menjelang akhir akan gugur satu persatu sesuai dengan alamnya. Maka mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini seperti orang yang lari maraton. Di akhir kita kencangkan, karena sabda Rasulullah, innamal a'malu bikhawatimiha. Sesungguhnya amalan itu akan dinilai pada akhirnya, bukan di awalnya. Sebagaimana anak-anak kita sekolah, tidak ada penilaian ataupun bagi rapot itu di awal masuk kelas. Bagi rapot biasanya di akhir semester. Kenapa? Karena mereka telah melalui ujian-ujian, barulah keluar nilainya, kemudian diberikan rapotnya. Mudah-mudahan kita semuanya, khusus yang hadir di sini, tetap istiqomah menjalankan rangkaian ibadah Ramadan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah atas nikmat kenyamanan, nikmat keamanan, nikmat kekhusyuan, nikmat berbagai fasilitas yang kita rasakan, mobil khusus di tempat ibadah kita malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit nasihat untuk diri kami dan kita semuanya menjadikan kita lebih semangat untuk mengisi Ramadan kita dengan ibadah dan amal saleh yang maksimal hingga akhir Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian jemaat Allah Subhanahu wa taala, khusus ibu-ibu, ya, saya ingatkan lagi karena di malam pertama poin yang saya sampaikan dalam kultur bagaimana kita merapatkan shaf, memberikan kesempatan jamaah yang di luar bisa juga masuk berjamaah di dalam masjid, ya. Maka berikan, ya, keleluasaan kepada jamaah kita untuk mengisi shaf-shaf yang kosong. Jangan renggang lagi. Siap ibu-ibu? Siap ibu-ibu? Iya. Kalau yang satu gengnya satu baris misalnya, satu kelompoknya satu baris, nengok depan shafnya kosong, itu nggak mau maju. Kenapa? Karena satu rombongannya yang takut terpisah. Lebih baik terpisah di dunia daripada terpisah di surga. Ya, mudah-mudahan kita di surga dapat bersama-sama seperti kebersamaan kita di masjid ini, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.